Hai para penggemar film Korea, bertemu lagi dengan saya Elma. Kali ini saya akan menceritakan film Korea yang berjudul A Moment to Remember. Berkat akting dan jalan cerita yang menarik, film ini menjadi salah satu film romantis, legendaris yang banyak ditonton di negara asalnya. Film ini mengisahkan seorang wanita yang menjalani kehidupan yang bahagia bersama suami dan keluarga, sampai dia divonis memiliki penyakit langka yang menyebabkan penyumbatan di batang otak, yang dengan perlahan membuatnya tidak mampu lagi untuk mengingat hal-hal yang harus dilakukan kesehariannya, dan melupakan kenangan-kenangan indah bersama suami serta keluarganya. Bagaimanakah perjalanan kisah cintanya dengan seorang suami yang tidak mau menyerah dengan terus berjuang untuk tetap memulihkan ingatan kenangan indahnya? Mari kita mulai ceritanya. Cerita diawali dari seorang wanita bernama Kim Soo-jin yang sedang membeli minuman kaleng di sebuah minimarket. Setelah membayar, dia langsung pergi. Namun belum jauh dia berjalan, baru sadar kalau minuman kaleng yang tadi dia beli ternyata tertinggal di meja kasir. Dan dengan terpaksa, dia balik lagi. Akan tetapi, di depan pintu market ada seorang pria yang menghalangi jalannya. Dan kebetulan pria itu sedang memegang minuman yang persis sama seperti minuman yang tadi telah dia beli dan tertinggal di meja kasir. Jadi spontan saja, Soo-jin berpikir kalau itu adalah minuman miliknya. Karena pada saat menoleh ke meja kasir, sudah tidak ada minumannya. Dan tanpa basa-basi lagi, akhirnya Soo-jin langsung mengambil dan meminumnya sampai habis. Pria yang bertemu Soo-jin di depan pintu market adalah seorang arsitek. Namanya Chul-soo, yang nantinya akan menjadi suami Soo-jin. Cerita berlanjut. Setelah di dalam bus, ternyata Soo-jin baru sadar kalau yang ketinggalan tadi bukan hanya minumannya, tapi dompetnya pun tertinggal di meja kasir minimarket. Dan dengan terpaksa, Soo-jin langsung turun dari bus, lalu kembali lagi ke minimarket tadi. Dan ternyata, kasir minimarket itu sudah mengetahui kalau ada barang yang tertinggal, yaitu satu kaleng minuman dan dompet. Karena dia telah menyimpannya, jadi saat Soo-jin datang, si kasir langsung memberikannya kepada Soo-jin. Tapi sayang, Soo-jin baru sadar kalau yang minuman kaleng tadi dia ambil dari seorang pria dan ternyata bukanlah minuman miliknya. Keesokan harinya, saat Soo-jin pergi diajak oleh ayahnya untuk pergi ke lokasi tempat ayahnya bekerja, di sana tiba-tiba saja dia melihat seseorang yang mirip dengan pria yang kemarin secara tidak sengaja bertemu di pintu masuk minimarket. Dan benar saja, ternyata pria itu adalah Chul-soo, di mana dia bekerja sebagai salah satu karyawan dari ayah Soo-jin. Pertemuan selanjutnya, saat Soo-jin membutuhkan seseorang yang dapat membantunya untuk merenovasi sebuah ruangan di kantornya, dan ternyata ayahnya Soo-jin mengirim Chul-soo untuk merenovasi kantornya. Dan ketika Soo-jin sedang membeli sebuah minuman kaleng lewat mesin, tiba-tiba saja Chul-soo datang dan langsung mengambil minuman tersebut, kemudian meminumnya sampai habis. Akan tetapi Soo-jin tidak marah, dia malah tersenyum karena teringat kejadian di minimarket. Sepulangnya dari kantor, Chul-soo menawarkan Soo-jin untuk mengantarnya sampai ke rumah. Tapi karena masih malu, Soo-jin memilih untuk naik taksi saja. Namun saat sedang memberhentikan taksi, tiba-tiba tasnya Soo-jin dijamret oleh seseorang pengendara motor. Tapi untung saja Chul-soo melihat kejadian yang sedang dialami Soo-jin dari kaca spion di mobilnya. Dan pada saat jamret tadi melintas di samping mobil, Chul-soo membuka pintu mobilnya sehingga jamret tersebut langsung terpental. Setelah kejadian tadi, akhirnya Soo-jin diantar pulang oleh Chul-soo dengan mobil yang rusak karena aksi melumpuhkan jamret tadi.
Dan karena mobil Chulso tidak ada lagi kaca depannya, mereka terpaksa pakai kacamata seadanya, yaitu yang bentuknya seperti kacamata untuk mengelas. Di hari berikutnya, Sujin sengaja untuk mengajak teman-temannya pergi ke tempat di mana Chulso biasa makan dan berkumpul dengan teman-temannya. Dan dengan alasan numpang lewat, dia menegur Chulso untuk bisa diajak duduk bersama. Namun setelah mereka duduk bersama, ada keanehan di mereka berdua, di mana teman-teman yang lain duduk sambil bercerita, akan tetapi Sujin dan Chulso hanya terdiam saja, sampai teman-temannya pun pulang, karena bosan melihat keanehan mereka berdua. Dan ternyata, mulut mereka berdua terdiam, tapi tangan mereka saling berpegangan di bawah meja. Lalu tiba-tiba saja, Chulso mengajak Sujin untuk berpacaran, dengan syarat jika dia mau minum minuman yang sudah ada di gelas. Dan tanpa berpikir panjang, Sujin langsung saja menghabiskan minuman itu. Dan akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Sujin dan Chulso menjalani hari-hari dengan indahnya di saat pacaran. Sampai saat di mana ayah Sujin meminta untuk membawa pacarnya ke rumah agar dapat dikenalkan dengan keluarga. Akan tetapi, Chulso tidak mau untuk datang ke rumah Sujin untuk dikenalkan dengan keluarganya, walaupun Sujin sudah meyakinkannya. Dan akhirnya Sujin dengan terpaksa membuat pertemuan tidak terduga dengan Chulso dan kedua orang tuanya di sebuah restoran. Namun pertemuan itu tidak berjalan seperti yang Sujin inginkan, sehingga membuat dia mengalami tekanan pikiran yang sangat berat, sehingga tiba-tiba saja dia terjatuh dan hilang kesadaran. Chulso yang melihatnya langsung mengangkat Sujin dan membawanya ke rumah sakit. Ayah Sujin yang melihat sosok Chulso yang begitu peduli dan sayang ke Sujin telah membuat luluh hatinya, yang awalnya tidak menyetujui hubungan mereka, akhirnya bisa merestuinya. Singkat cerita, akhirnya Sujin dan Chulso menikah. Setelah menikah, mereka berdua menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Hingga suatu hari, Chulso mendapatkan sebuah proyek untuk membangun rumah indah di atas sebuah bukit. Chulso menceritakan inspirasinya dalam mendesain rumah tersebut adalah berasal dari istri tercintanya. Hari demi hari setelah pernikahan, mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Namun di sisi lain, Sujin mulai menunjukkan tanda-tanda penyakitnya, di mana dia mulai kesulitan untuk menemukan jalan menuju ke kantor ataupun jalan menuju ke rumah. Dan akhirnya Sujin pun mulai mengkonsultasikan penyakitnya tersebut pada seorang dokter. Dokter pun mendiagnosa awal penyakitnya tersebut adalah sebuah gejala yang timbul akibat dari beberapa tekanan. Dan menyuruhnya kembali 1 minggu kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di sisi lain, Chulso didatangi oleh seorang wanita yang ternyata dia adalah ibunya Chulso. Ibunya datang untuk meminta bantuan uang agar dia dapat membayar hutang ke seorang rentenir. Namun Chulso tidak mau memberikan uang untuk ibunya. Karena Chulso pernah mengalami pengalaman yang tidak bagus dengan ibunya di masa lalu.
Di suatu malam, Sujin mendapati dokumen penyitaan rumah, dan keesokan harinya, Sujin mencari alamat rumah tersebut. Rumah itu adalah rumah ibunya Chulso. Berlanjut dengan pembicaraan dalam keluarga Sujin mengenai ibunya Chulso, yang menginginkan Chulso untuk mau membantu membayar hutang ibunya. Sampai dengan jadwal pemeriksaan dokter di minggu berikutnya, dokter mulai melakukan pemeriksaan awal dengan melakukan rekaman untuk beberapa pertanyaan, dan dokter menemukan kejanggalan-kejanggalan dari ingatannya. Di sisi lain, Chulso juga mulai melihat kejanggalan dari Sujin, yang seperti mencari sesuatu, dan tidak mengingat apa yang baru saja dilakukannya. Di minggu berikutnya, dari hasil pemeriksaan alat-alat kedokteran, didapatkan adanya penyumbatan di pembuluh darah otak, yang diperkirakan oleh dokter karena faktor keturunan. Dan akhirnya, dokter memvonis Sujin terserang penyakit Alzheimer, atau yang disebut juga dengan lupa ingatan. Kemudian dokter menyuruhnya untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam kehidupannya, di mana akan mengalami kelumpuhan mental di awal yang kemudian menyusuli kelumpuhan fisik. Dokter menyarankan yang pertama harus dilakukan oleh Sujin adalah harus berhenti bekerja, karena tidak lama lagi dia tidak akan bisa untuk mengetik dan mengangkat telepon. Semua ingatannya akan hilang, akan lupa akan kenangan keluarga, lupa teman, bahkan lupa akan dirinya sendiri. Namun Sujin tetap tidak mau menceritakan kondisinya kepada suaminya, hingga membuat Chulso menemui dokternya untuk mencari tahu kondisi istrinya yang sebenarnya. Dokter menceritakan segalanya ke Chulso dan berbagai pengalamannya dalam menghadapi penyakit istrinya. Berdasarkan pengalaman sang dokter yang memiliki istri dengan penyakit yang sama, dokter menceritakan segalanya ke Chulso dan berbagi pengalamannya dalam menghadapi penyakit istrinya. Berdasarkan pengalaman sang dokter yang memiliki istri dengan penyakit yang sama, prediksi dokter benar adanya. Suatu hari Sujin kehilangan ingatan untuk jalan menuju ke kantor dan hilang ingatan untuk fungsi handphone, hingga dia dibawa oleh seorang polisi. Dokter menceritakan bahwa kenangan-kenangan lama mungkin masih tersimpan dalam memori ingatannya. Hanya kenangan-kenangan baru yang lebih dahulu hilang. Oleh sebab itu, Chulso membuat banyak tempelan foto-foto dan tulisan-tulisan kenangan di masa lalu. Hingga Sujin membuat sebuah surat yang menceritakan semua kenangannya dan menyatakan cintanya hanya untuk suaminya. Walaupun Chulso, suaminya Sujin, tidak pernah menyatakan cinta kepadanya.
dan Sujin telah pergi meninggalkan suaminya dengan meninggalkan surat cerai. Akan tetapi, Chulso tidak menerima keadaan yang sebenarnya, sehingga dia merobek-robek surat cerainya, dan terus berusaha untuk menemui Sujin. Akhirnya Chulso dapat menemukan Sujin di suatu tempat, dan benar saja, Sujin tidak lagi mengingat suaminya. Hingga Chulso mengajak Sujin jalan-jalan ke tempat pertama kali mereka bertemu untuk memulihkan kembali ingatannya dan menyatakan cintanya kepada Sujin.